Gigi terasa ngilu atau terasa sakit saat kita makan atau minum sesuatu, atau nggak ngapa-ngapain juga kayak lagi diem-diem kena angin gitu, ngilu sering gitu ya, semriwing gitu ya. Masuk angin dong. Itu disebabkan oleh peradangan gusi atau gusi yang naik ya. Contohnya? Misalnya suka gigit-gigit es, ada ya yang suka gigit es. Nah, itu kan suka ada jadi fraktur gigi yang tidak terlihat. Giginya tuh pecah tapi tidak terlihat. Hai sahabat Sonora, balik lagi di Kamu Sehat, episode lainnya yang membahas tentang gigi, seputar gigi. Tentunya bersama dengan saya Sesa dan juga narasumber saya di episode kali ini, Dr. Esther Jonathan dari Apotek Mitra Bekasi. Hai Dr. Esther. Halo Sesa, halo sahabat Sonora semua. Wah, disapa lagi ini ya. Kalau sudah ada Dr. Esther berarti udah tahu kita akan ngebahas seputar gigi dan teman-temannya. Tapi kali ini kita mau ngebahas seputar gigi sensitif ya dokter ya. Nah, ini ngomongin soal gigi sensitif biar menyamakan. Gigi sensitif ini apa sih sebenarnya, Dok? Gigi sensitif itu terjadinya proses saat gigi terasa ngilu atau terasa sakit saat kita makan atau minum sesuatu, atau nggak ngapa-ngapain juga kayak lagi diem-diem kena angin gitu, ngilu sering gitu ya, semriwing gitu ya. Masuk angin dong. Ya, seperti itu. Mungkin karena gigi sensitif itu disebabkan oleh peradangan gusi atau gusi yang naik ya. Misalnya ini gigi gusinya agak naik sedikit, jadi akar giginya terlihat. Itu juga menyebabkan sensitif. Itu bisa disebabkan oleh macam-macam hal. Misalnya sikat gigi yang terlalu keras, sedangkan bulu sikat yang keras, jadi ininya gusinya luka, sensitif. Bisa juga karena kebiasaan yang buruk. Contohnya? Misalnya suka gigit-gigit es, ada ya yang suka gigit es. Nah, itu kan suka ada jadi fraktur gigi yang tidak terlihat. Giginya tuh pecah tapi tidak terlihat. Gigi yang pecah tambalannya. Atau ada yang pemasangan crown ya biasa ya. Itu juga crownnya sudah tidak bagus. Ganggu juga ya. Iya, jadi udah tepi-tepinya udah terlihat. Itu juga bisa menyebabkan ngilu ya. Gigi sensitif itu yang tidak diperbolehkan ya. Tapi dokter, pertanyaan lainnya nih sebenarnya gimana sih? Kan kalau tadi menyinggung juga soal ada gusi ya yang agak naik gitu kan. Cara mengobati penipisan gusi. Oke. Untuk saat ini banyak sekali cara untuk memperbaiki gusi. Biasanya kita di dokter gigi ada dokter spesialis buat gusi tuh, namanya dokter spesialis perio. Kalau gusi udah naik gitu, biasanya yang paling simple ditambal akar yang terlihatnya. Tapi untuk saat sekarang ada satu cara namanya operasi pinhole. Jadi gusinya itu diturunin ke bawah lagi untuk supaya dia normal lagi posisinya, seperti itu. Ada caranya ternyata ya. Ada caranya. Tapi kalau itu berarti tadi ada penyebabnya juga. Kenapa si gigi ini bisa menjadi sensitif gitu ya dok? Gejalanya selain tadi ngilunya tuh setiap saat ya dok ya? Gigi sensitif itu banyak. Ada yang bisa setiap saat, ada yang kalau kena rangsangan manis, asam, atau dingin, seperti itu. Ada yang tidak bergejala pun, tidak ada rangsangan makanan minuman pun juga dia bisa ngilu, seperti itu. Dok, ini kan ya dulu sempat nonton iklan ya sahabat Sonora, ada iklan pasta gigi untuk meredakan gigi sensitif. Itu benar bisa itu dok? Betul bisa. Karena di dalam kandungan pasta gigi itu ada kandungan yang untuk meredakan, relief pain dari gigi sensitif. Kalau ada pasta gigi yang sebenarnya bisa untuk meredakan, ada nggak cara dari sahabat Sonora untuk mencegah gigi sensitif dok? Ada. Caranya sikat gigi yang teratur. Tetap ya sahabat Sonora ya. Karena kalau kita nggak sikat gigi itu plak-plaknya kan
nempel ya di gusi. Nah, kalau udah nempel di gusi bisa kebuka gusinya, akarnya bisa kelihatan, itu sensitif. Karena bagian yang gigi yang melindungi itu bagian email namanya. Setelah email, kalau ini email. Kalau emailnya udah kebuka, itu bagian akar itu udah nggak ada pelindungnya, itu ngilu langsung sekali. sering. Iya betul. Jangan kebiasaan untuk menggigit-gigit yang keras seperti es contohnya, atau gigit-gigit kuku seperti itu. Terus ada juga sih kebiasaan yang sebenarnya makan daging kambing juga nggak sih dok, kan agak keras itu. Oh iya, tulangnya mungkin ya yang keras ya. Lanjut dok, silakan. Lalu ada juga yang sebenarnya kita nggak sadar ya, kalau misalnya lagi tidur itu kita suka menggertakkan gigi, sistem ya. Nah, suka krek. Nah, itu juga kalau seperti itu kita harus bikin yang namanya night guard. Jadi ada yang digigit ada pelindung dari giginya. Jadi kalau malam dianya gesek-gesek seperti itu, udah terlindungi. Seperti jadi giginya nggak aus ya. Oh iya, minum dong dok. Oh iya. Dehidrasi kalau itu ya. Tapi dok, ngomongin soal gigi sensitif, apakah ini sebenarnya gigi sensitif ini hanya dialami oleh orang yang sudah cukup dewasa, dari remaja dewasa, atau sebenarnya anak-anak kecil juga bisa ngerasain gigi sensitif dok? Gigi sensitif kalau yang dimaksud karena ini ya, gusinya aus gitu ya, naik. Biasanya sih untuk orang-orang yang sudah dewasa ya, sudah faktor U ya. Wow. Kalau anak kecil gigi sensitif itu mungkin karena giginya ada lubang atau giginya pecah seperti itu. Oke. Gigi sensitif biasanya ada di gigi mana aja sih dok? Semuanya bisa nih. Gede banget ya mangapnya ya. Iya. Lanjut dok. Gigi sensitif biasanya sih yang biasa ya. Gigi depan bisa. Karena gigi depan itu kan disikat paling mula-mula. Atau kebanyakan juga gigi belakang ya. Gigi belakang juga yang daerah-daerah geraham dari taring ke belakang itu juga bisa. Karena akar giginya terlihat seperti itu. Jadi seluruh permukaan gigi sebenarnya bisa ya. Change-nya tetap ada untuk jadi gigi sensitif ya. Oh, ini nih sahabat Sonora, ini ada gigi-gigian ya di depan ya. Jadi biar lebih mudah untuk sahabat Sonora merhatiin juga kalau ternyata sebenarnya gigi sensitif itu nggak cuma di depan tapi juga di belakang bisa kena juga ya, di seluruh area permukaan gigi, di seluruhnya juga bisa mengalami. Ada cara untuk ngobatinya nggak sih dok? Bisa sembuh nggak sih gigi sensitif ini? Bisa, gigi sensitif itu bisa sembuh dengan cara satu, misalnya kalau giginya retak atau giginya berlubang ditambal. Kalau ada gusi-gusi yang terbuka, datang ke dokter spesialis yang perio itu ya, dokter gusinya dibenerin. Lalu kalau misalnya ada crown yang sudah tidak baik, itu diperbaiki seperti itu. Lalu ada lagi apalagi yang kita pernah bahas, itu dengan vitamin gigi, dengan vitamin gigi yang kita sebut dengan CPPAP. Jadi dia mengandung fluor, mengandung kalsium, mengandung fosfat, itu melapisi gigi supaya tidak ngilu atau sensitif. Zing, supaya nggak ngilu, supaya nggak sensitif ya. Mungkin ini untuk kayak saya juga baru tahu kalau ternyata ada vitamin gigi ya. Kayaknya mungkin harus mulai nyetok kali ya. Iya betul. Mulai nyetok untuk menjaga gigi supaya tetap sehat ya. Tapi terima kasih untuk Dokter Esther berbagi informasi seputar gigi sensitif ya sahabat Sonora. Bahkan udah ada prakteknya langsung di depan mata ini ya, di sini udah dibawa sama Dokter Esther sendiri ya, jadi Anda bisa melihat seperti itu kan. Tapi untuk Anda yang pengen tahu seputar tips ataupun juga informasi seputar gigi lainnya, masih bersama dengan Dokter Esther. Nanti kita akan ada beberapa episode lagi ya dok ya, kita akan bahas lagi untuk Anda sahabat Sonora. Tapi kalau Anda ingin ataupun kalau Anda merasa wah episode kali ini bermanfaat banget nih, perlu banget nih temennya tahu, saudaranya tahu, mama, ibu atau siapanya tahu, tulang nan tulang semuanya pengen tahu, boleh banget di share, boleh banget di like, boleh banget di komen, boleh banget juga di subscribe. Dan jangan lupa apa Dokter Esther? Gigi sehat, tubuh kuat. Gigi sehat, tubuh kuat. Kita ketemu lagi di episode lainnya seputar gigi bersama dengan Dokter Esther dan juga Sesa di Kamu Sehat. Bye. Dah.